Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iga Agustin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang manajemen anggaran atau pembiayaan pendidikan. Langsung saja kita masuki pada materinya. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian manajemen anggaran atau pembiayaan pendidikan. Sebuah lembaga pendidikan yang sukses tidak lepas dari sokongan biaya pendidikan yang tinggi, karena pada hakikatnya mutu pendidikan akan berbanding lurus dengan biaya pendidikan yang dikeluarkan. Manajemen pembiayaan terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan pembiayaan. Yang pertama, manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dari sebuah organisasi. Sedangkan pembiayaan adalah kemampuan interval sistem pendidikan untuk mengelola dana-dana pendidikan secara efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Manajemen keuangan sekolah merupakan bagian dari kegiatan pembiayaan pendidikan yang secara keseluruhan menuntut kemampuan sekolah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan secara efektif dan transparan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, manajemen keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Optimalisasi fungsi-fungsi manajemen dapat diterapkan dalam setiap aspek pembiayaan untuk mendukung kegiatan karena biaya merupakan salah satu unsur yang berpengaruh dalam suatu kegiatan. Semua kegiatan yang memberikan output yang berkualitas tidak luput dari adanya ketersediaan biaya. Begitu pula dengan pendidikan, di mana pendidikan yang merupakan salah satu bentuk investasi sangat berpengaruh terhadap ketersediaan biaya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kegiatan pembiayaan pendidikan. Kegiatan manajemen pembiayaan pendidikan dapat meliputi 3 hal. Yang pertama, budgeting atau penyusunan anggaran. Yang kedua, accounting atau pembukuan. Yang ketiga, auditing atau pemeriksaan. Baiklah, yang pertama, penyusunan anggaran atau budgeting. Penganggaran merupakan kegiatan atau proses penyusunan anggaran atau budget. Budget merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam anggaran tergambar kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh suatu lembaga. Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, pembukuan atau accounting. Pengurusan ini meliputi 2 hal. Yang pertama, mengurusi hal yang menyangkut kewenangan menentukan kebijakan menerima atau mengeluarkan uang. Yang kedua, menyangkut urusan tindak lanjut dari urusan pertama, yaitu menerima, menyimpan, dan mengeluarkan uang. Pengurusan ini tidak menyangkut kewenangan menentukan, tetapi hanya melaksanakan dan dikenal dengan istilah pengurusan bendaharawan. Yang ketiga, pemeriksaan atau auditing. Pemeriksaan adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggungjawaban penerimaan, penyimpanan,
dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang. Bagi unit-unit yang ada di dalam departemen mempertanggungjawabkan urusan ini kepada BPK melalui departemen masing-masing. Dana untuk biaya operasional yang dibutuhkan antara lain untuk menunjang yang pertama, proses belajar mengajar, yang kedua, proses penilaian, yang ketiga, pengadaan bahan praktik dan habis pakai, yang keempat, bahan dan alat tulis kerja, dan yang terakhir yaitu pembinaan kesiswaan. Dalam kaitan dengan ketersediaan dana operasional yang sangat terbatas, maka perlu dilakukan prioritas. Prioritas yang pertama yaitu pengadaan sarana dititik beratkan pada sarana yang langsung berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Misalnya, buku pelajaran yang ditunjang dengan alat peraga dan alat praktik. Yang kedua, pembinaan ketenagaan sebaiknya dititik beratkan pada pembinaan profesi atau kompetensi tenaga kependidikan. Dan yang terakhir, biaya operasional dititik beratkan pada usaha menunjang proses pembelajaran yang berpengaruh langsung pada peningkatan mutu pendidikan. Nah, dengan adanya prioritas tersebut, diharapkan dana operasional yang ada dapat tersalurkan dengan baik. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis biaya pendidikan. Yang pertama, biaya investasi. Biaya investasi adalah biaya penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya lebih permanen dan jangka waktunya melebihi waktu 1 tahun, yang pada umumnya berupa sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Yang kedua, yaitu biaya personal. Biaya personal adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu biaya operasi. Biaya operasi adalah biaya yang diperlukan sekolah untuk menunjang proses pembelajaran sehingga mampu menunjang proses dan hasil PBM sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, kita membahas tentang azas-azas dalam anggaran. Azas-azas dalam anggaran atau pembiayaan pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, azas plafon. Azas plafon menyatakan bahwa anggaran belanja yang boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. Yang kedua, azas pengeluaran berdasarkan mata anggaran. Artinya, bahwa pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan atas mata anggaran yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir, azas tidak langsung. Azas tidak langsung yaitu suatu ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran. Kemudian, tujuan anggaran. Tujuan anggaran di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian, juga merupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat dan lemah. Oleh karena itu, anggaran juga dapat berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu manfaat anggaran. Manfaat anggaran di sini dapat dibagi menjadi 6,
Yang pertama, segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama. Yang kedua, dapat digunakan sebagai alat penilaian kelebihan dan kekurangan pegawai. Yang ketiga, dapat memotivasi karena adanya tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Yang keempat, yaitu menimbulkan rasa tanggung jawab pegawai. Yang kelima, menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu. Dan yang terakhir, sumber daya yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.